mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kondisi terlupakan sholatnya. Ia menceritakan bahwa sepekan yang lalu ia keluar bersama dengan keluarga untuk makan malam. Nah, ketika sedang makan malam, maka masuklah waktu sholat isya. Lalu ia melanjutkan makannya. Nah, setelah dia selesai makan dan membayar, lalu segera pulang. Namun ternyata terlupakan sholat isyaknya di malam tersebut dan teringat esok harinya. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di setiap keadaan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di antara udzur syar'i, di antara penghalang-penghalang yang ditetapkan oleh syariat ini untuk bolehnya tidak menghadiri salat berjamaah, di antaranya adalah terhidangnya makanan atau dalam kondisi sedang makan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan ini lafadznya disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan tidak juga ada salat dalam kondisi ia terdesak oleh dua al-akhbasan, yaitu dua buang air, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Itu dalam kondisi ia menahan buang air besar atau buang air kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Rasulullah SAW memberitahu bahwa bolehnya untuk tidak sholat, termasuk diantaranya adalah tidak sholat berjamaah
Yang dimaksudkan tidak ada sholat atau tidak sholat adalah tidak melaksanakan sholat dalam kondisi ketika itu hadirnya makanan atau sedang menikmati makanan, atau dalam kondisi kebelet tertahan atau menahan buang air kecil atau buang air besar. Namun setelah berlalunya dua halangan syar'i ini, maka tentunya kembali diwajibkan untuk melakukannya. Itu melakukan salat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka saudara kita yang bertanya ini, yang ia melewatkan salat dengan meneruskan makan, maka sesungguhnya ia sedang mengamalkan hadis ini, dan itu tentunya dibolehkan dan termasuk yang dibenarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja terlewatkan waktu sholat tersebut dan terlupakan setelah itu dan baru teringat esok harinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka seperti ini wajib baginya untuk melakukan salat tersebut saat teringat bahwa belum melakukan salat tersebut. Berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuhu an yusalliyaha idza dzakaraha." Dalam riwayat yang lain disebutkan la kafarata laha illa dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, siapa saja yang kelupaan salat atau tertidur dari salat, maka tebusannya adalah ia salat tatkala dia ingat. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak ada tebusan untuk hal itu kecuali hal tersebut, yaitu melakukannya di saat dia ingat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kelupaan dari salat, demikian pula tertidur di salat merupakan salah satu penghalang atau udzur syar'i ketika masuknya waktu salat tersebut untuk dikerjakan. Namun tidaklah gugur sama sekali, namun wajib untuk dilakukan ketika teringat kembali untuk melakukannya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang zakat keluarganya yang diarahkan kepada ibu kandungnya. Apakah hal ini dibenarkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira
wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang salih dan salihah untuk kedua orang tua kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita, diri kita, harta kita ini dimiliki oleh kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya kita ini berasal dari keduanya. Kita adalah anak bagi kedua orang tua kita. Kita terlahir dengan sebab mereka. Maka seluruh harta kita itu terhitung milik mereka. Maka apabila kita memiliki kewajiban untuk berzakat, lalu kita arahkan pembayaran zakat itu untuk mereka, maka sesungguhnya kembali zakat itu seperti kepada pemiliknya, sehingga kita seperti tidak melakukan atau belum melakukan pembayaran zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan keduanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang berasal dari seorang rawi, Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya yaitu Syu'aib, dari kakeknya yaitu Abu Syu'aib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia mengatakan, innali malan wa inna walidi yahtaju ila mali. Ia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ia mengeluhkan, mengadukan, melaporkan orang tuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seolah-olah berkeluh kesah dengan orang tuanya, terhadap orang tuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan, sesungguhnya aku memiliki harta, sementara orang tuaku butuh kepada hartaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, anta wa maluka liwalidika wa inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Dan sesungguhnya anak-anak kalian, anak-anakmu, termasuk hasil usaha terbaik kalian. Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada sang penanya, demikian pula kita, bahwa kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Maka tidak pantas kita berkeluh kesah ketika orang tua kita meminta harta kepada kita, karena harta kita adalah miliknya, demikian pula kita. Bahkan anak-anak itu terhitung hasil usaha terbaik kita. Maka kita dibenarkan untuk makan dari hasil usaha anak-anak kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika harta kita adalah milik orang tua kita, maka tentunya tidak layak
Dan tidak benar apabila kita membayar zakat yang diarahkan kepada mereka. Selayaknya, seharusnya, seyogyanya kita yang memenuhi kebutuhan orang tua kita. Bukan kita yang membayar kewajiban kita berupa zakat lalu diarahkan kepada mereka. Hendaknya kita yang menafkahi mereka. Kita yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mereka. Adapun pembayaran zakat keluarga kita, maka kita arahkan kepada orang lain selain orang tua kita yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Adapun orang tua kita, harta kita itu dimiliki oleh mereka, maka jangan arahkan harta kita kepada mereka untuk sebagai pembayaran zakat harta kita. Jangan arahkan pembayaran zakat kita, zakat harta kita kepada mereka, karena harta kita adalah harta mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kasus adik kandungnya, di mana suami dari adik kandungnya, yaitu ipar sang penanya, itu dibuatkan jam sostek oleh abangnya dengan data palsu di tempat kerja abangnya, padahal sang adik tersebut tidaklah bekerja di tempat kerja abangnya. Ketika dalam proses pembuatan jam sostek tersebut, ternyata sang adik ini, yaitu adik ipar dari sang penanya, itu meninggal dunia. Lalu diminta oleh sang abang agar sang istri mengurus dana jam sostek tersebut agar bisa keluar. Dan akhirnya dana tersebut keluar, dan sebahagian dari dana tersebut diberikan kepada petugas atau oknum petugas jam sostek tersebut, dan sisanya diberikan kepada sang istri. Bagaimana hukum yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk keburukan dan menjaga diri kita dari pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang perlu disebutkan hukumnya. Yang pertama adalah terkait dengan manipulasi data, yaitu membuat data terkait pemenuhan data jam sostek di sebuah
tempat kerja yang ia tidak bekerja di sana. Maka ini merupakan bentuk pembuatan data fiktif, dan ini merupakan bentuk pemalsuan data. Dalam istilah fikih ini disebut dengan tazwir, yaitu pemalsuan, dan itu merupakan salah satu dari dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim serta yang lainnya, tentunya ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Nabi Muhammad SAW menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian terhadap dosa-dosa besar, dosa-dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah. Yang pertama beliau sebutkan adalah syirik kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Baru berikutnya beliau mengatakan wa qauluz zur, pernyataan palsu. Itu tindakan pemalsuan. Kepalsuan dalam ucapan, ungkapan, dan pernyataan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan dosa besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya hal yang kedua adalah terkait dengan pemberian dana kepada petugas. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sesungguhnya memberikan dana, uang, hadiah atau apapun bentuknya kepada petugas yang telah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dan itu merupakan pekerjaannya, dan dia digaji dengan pekerjaan tersebut, dia digaji disebabkan karena pekerjaan tersebut, maka tidak boleh baginya untuk menerima hadiah apapun, baik itu berupa harta maupun uang atau apa saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak boleh memberikan apapun kepada mereka, para petugas, para pekerja yang sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, karena itu merupakan harta ghulul, harta khianat. Demikian Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadaya al-ummali ghululun, hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pekerja adalah ghulul, harta khianat. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia terima setelah itu, maka apa saja yang diambil setelah itu, maka itu adalah ghulul, harta khianat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hukum dari uang yang didapatkan dari jam sostek tersebut melalui proses pemalsuan data. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini adalah uang yang haram. Bahkan ini merupakan bentuk kezaliman kepada pemerintah. Karena sesungguhnya dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah pemerintah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
maka harta tersebut sesungguhnya adalah harta yang tidak halal. Tidak halal bagi petugas atau oknum petugas jam sostek tersebut, demikian pula tidak halal bagi orang yang mengusahakannya. Maka hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tindakan itu bisa jadi termasuk tindakan kezaliman. Kata Nabi SAW, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan bisa pula pemberian uang kepada petugas tersebut itu terhitung sogokan, suapan. Yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Kutukan Allah berlaku bagi orang yang melakukan suap dan yang disuap. Demikian. Jadi harta ini adalah harta yang haram. Begitu juga bagi yang mengusahakannya. Ini adalah harta yang haram. Kecuali apabila sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut itu adalah orang miskin, yang menurut satu pendapat maka dibolehkan bagi orang yang miskin untuk mereka menerima harta-harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Sebagian ahlul ilmi mereka menyatakan bolehnya harta-harta yang secara zatnya halal namun secara perolehannya adalah haram, itu boleh diarahkan dan diberikan kepada orang-orang yang mereka miskin. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga penjelasan ini bisa difahami dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.